Baik, jumpa lagi pada langkah atau elemen 2 seri rencana asesmen, yakni mempersiapkan rencana asesmen. Ibu sekalian, sebelum kita mempersiapkan rencana asesmen, khusus untuk tujuan asesmen dalam rangka sertifikasi LSP, BNSP dalam modulnya memberikan tambahan pedoman pemetaan kelompok pekerjaan untuk membantu pengembangan skenario pekerjaan dalam asesmen. Nah, sebelum melakukan pengisian formulir merencanakan aktivitas dan proses MAPA 01, elemen 2, perlu dilakukan analisis melalui peta kelompok pekerjaan. Terlebih dahulu terhadap skema sertifikasi yang akan dibuat perencanaan asesmennya. Hal ini untuk memudahkan dalam proses pembuatan perencanaan asesmen yang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok pekerjaan. Format dari skenario pekerjaan seperti tabel di bawah ini. Langkah analisis yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, tuliskan nama skema sertifikasi yang akan dibuat rencana asesmennya ke dalam kolom nama skema. Kemudian isikan dan nama unit kompetensi pada kolom list unit kompetensi. Selanjutnya, lakukan analisis terhadap pemetaan kemasan unit-unit kompetensi pada skema sertifikasi. Apakah terdapat satu kelompok pekerjaan atau lebih dari satu kelompok pekerjaan? Apabila hanya terdapat satu kelompok pekerjaan, maka perhatikan dan susun unit kompetensi berdasarkan urutan pekerjaan. Jika terdapat lebih dari satu kelompok pekerjaan, maka paketkan unit kompetensi berdasarkan kelompok pekerjaan dan susun unit kompetensi berdasarkan urutan pekerjaan. Suatu pekerjaan bisa saja hanya terdapat satu unit kompetensi bahkan. Susunlah tugas praktek demonstrasi pada setiap kelompok pekerjaan. Apabila akan menggunakan jenis bukti langsung dengan metode observasi langsung, atau susunlah tugas instruksi terstruktur pada setiap kelompok pekerjaan bila akan menggunakan jenis bukti langsung dengan metode instruksi terstruktur atau DIT. Kemudian identifikasi aspek kritis pada setiap unit kompetensi. Aspek kritis dapat dilihat pada unit kompetensi atau dapat dikonfirmasi kepada personil yang kompeten, yang relevan dengan skema sertifikasi, dan disandingkan dengan KUK yang tersedia pada pekerjaan tersebut. Tentukan instrumen asesmen, bukti tambahan per elemen kompetensi, dan tuliskan pada kolom jenis bukti. Susun nama portfolio yang relevan pada kolom jenis bukti tidak langsung. Kemudian susun data teknis produk atau rancangan produk, nama produk yang dihasilkan, standar industri atau tempat kerja, dan spesifikasi teknis produk. Baik, mari kita bahas bersama-sama langkah atau elemen 2 ini, mempersiapkan rencana asesmen. Pada langkah ini terdapat 2 tahap yang harus kita lakukan, yakni yang pertama, analisa unit kompetensi dan persyaratan asesmen untuk mengidentifikasi bukti. Nah, bukti ini demonstrasi, produk, portfolio, penghafalan, dan lain-lain. Berikutnya adalah dan jenis bukti. Bukti ini bisa langsung, yaitu yang dibuat saat asesmen, tidak langsung, yang dihasilkan sebelum asesmen, tambahan untuk melengkapi bukti langsung dan tidak langsung sesuai aturan bukti, yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Kemudian memilih metode asesmen, dapat berupa observasi langsung, kegiatan terstruktur, tanya jawab, verifikasi portfolio, ulasan produk, dan lain-lain. Dan menentukan instrumen asesmen, dapat berupa lembar periksa observasi langsung, lembar asesmen kegiatan terstruktur, daftar pertanyaan, lembar periksa verifikasi portfolio, lembar
periksa ulasan produk, dan lain-lain. Kemudian tahap kedua adalah pengembangan rencana asesmen dalam formulir MAPA dan perlu persetujuan pemangku kepentingan. Ibu dan Bapak yang saya cintai, khusus untuk identifikasi bukti, mari kita bahas lebih khusus karena banyak alternatif dan potensi bukti. Paling tidak terdapat 3 sumber yang dapat kita identifikasi. Pertama, identifikasi persyaratan pada skema sertifikasi. Kita lihat di skemanya, syaratnya apa. Ini bila tersedia. Nah, dalam skema ini dapat terdiri atas persyaratan kualifikasi. Maka bukti dapat berupa sertifikat kualifikasi, ijazah, atau yang setara. Ini akan yang akan dibawa oleh asesi. Kemudian persyaratan pelatihan. Maka buktinya dapat berupa Certificate of Attainment, Certificate of Achievement, atau lainnya yang setara, dan atau rekaman workbook learning experience. Kemudian bila ada persyaratan magang di dalam skema, maka bukti dapat berupa sertifikat magang dan atau rekaman praktek atau workbook menjalankan tugas sesuai unit kompetensi. Bila disyaratkan persyaratan proyek, menjalankan proyek, maka bukti dapat berupa laporan proyek dan atau rekaman pelaksanaan atau workbook. Itu yang pertama. Yang kedua, identifikasi persyaratan industri bila tersedia ini. Persyaratan industri dapat berupa pengalaman praktik di bawah supervisi. Nah, ini buktinya dapat berupa sertifikat magang, rekaman praktik atau workbook, dan lainnya. Juga bisa persyaratan bila ada persyaratan kualitas produk untuk menyatakan kompetensi. Maka bukti dapat berupa rekaman kesesuaian kualitas produk, rekaman praktik proses produksinya. Kemudian potensi berikutnya yang ketiga adalah hasil penentuan pendekatan asesmen pada langkah atau elemen 1. Nah, di sini bila peserta hasil pendidikan dan pelatihan atau pelatihan ini yang mampu telusur secara kompetensi, maka buktinya dapat berupa rekaman praktik di sekolah atau lembaga pelatihan dan atau praktek lapang, laporan tugas proyek, sertifikat magang sesuai standar kompetensi. Nah, bila peserta atau asesi ini berasal dari hasil pendidikan dan pelatihan tapi belum mampu tertelusur standar kompetensi, maka buktinya dapat berupa rekaman praktek workbook di sekolah dan tentu dan atau praktek lapang, laporan tugas proyek, sertifikat magang, tapi yang belum tentu sesuai dengan standar kompetensi. Yang ketiga, bila pesertanya pekerja pengalaman terdapat di tempat kerja yang mampu telusur secara kompetensi, maka buktinya dapat berupa SK penugasan, produk atau jasa yang dihasilkan, dan prosesnya mampu telusur standar kompetensi. Kemudian bila peserta pengalaman di tempat kerja yang belum mampu telusur standar kompetensi, nah buktinya dapat berupa juga SK penugasan, produk atau jasa yang dihasilkan, dan prosesnya, namun belum tentu tertelusur dalam standar kompetensi. Kemudian bila pesertanya dari belajar mandiri, nah di sini perlu kita undang untuk diwawancari bukti apa saja yang akan dimiliki, karena ini sulit kita tebak apa saja yang nanti yang akan dihasilkan, karena belajar mandiri itu bisa otodidak, bisa juga self learning. Kalau otodidak tidak terstruktur, sedangkan kalau yang self learning itu mengikuti instruksional yang distandarkan. Baik, mari kita berlatih untuk mempersiapkan rencana asesmen ini. Kita bersyukur sudah dibuatkan tabel atau matrik oleh BNSP. Pertama, silahkan untuk diisi kelompok pekerjaan dari suatu skema. Bisa kemasan KKNI, kemasan okupasi, atau kemasan klaster. Kelompok pekerjaan ini merupakan bagian dari kemasan skema sertifikasi, di mana satu skema dapat terdiri atas satu kelompok atau lebih kelompok pekerjaan mikro
sesuai dengan kebutuhan tempat kerja. Nah, cantumkan kode dan judul unit-unitnya. Kedua, pada kolom unit kompetensi, cantumkan judul unit kompetensi. Ketiga, tuliskan bukti-bukti sesuai yang telah kita identifikasi sebelumnya, sesuai persyaratan skema, persyaratan industri, dan atau hasil pendekatan asesmen. Keempat, tentukan jenis bukti. Langsung bila dihasilkan saat asesmen atau kegiatan asesmen, tidak langsung bila dihasilkan sebelum kegiatan asesmen, dan atau tambahan bila diperlukan melengkapi bukti langsung atau tidak langsung sesuai dengan hasil pendekatan dan bukti-bukti yang diidentifikasi. Kelima, identifikasi metode asesmen. Ini dapat mencakupi metode observasi langsung, kerja nyata, aktivitas waktu nyata di tempat kerja, di lingkungan tempat kerja, atau yang disimulasikan. Kemudian metode asesmen kegiatan terstruktur, misalnya latihan simulasi dan bermain peran, proyek, presentasi, lembar kegiatan. Metode tanya jawab, ini bisa pertanyaan tertulis, wawancara, asesmen diri, tanya jawab lisan, angket, ujian lisan atau tertulis. Metode verifikasi portfolio, ini bisa sampel pekerjaan yang disundalisasi, produk dengan dokumentasi pendukung, bukti sejarah, jurnal atau buku catatan, dan juga informasi tentang pengalaman dia. Kemudian review produk, metode review produk. Ini produk hasil proyek atau contoh hasil kerja produk. Kemudian metode verifikasi pihak ketiga, bisa berupa testimoni dan laporan dari atasan, bukti pelatihan, autentikasi pencapaian sebelumnya, wawancara dengan atasan atau rekan kerja. Nah, setelah metode berhasil kita identifikasi, maka kita pilih instrumen asesmennya sesuai metode yang dipilih, sesuai konteks. Jadi, instrumen ini dapat mencakupi checklist observasi, DIT, daftar instruksi terstruktur, DPL, daftar pertanyaan lisan, DPT, daftar pertanyaan tertulis, VPK, verifikasi pihak ketiga, CVP, checklist verifikasi. Oke, baik. Silahkan dicoba secara cermat dan gembira. Tidak usah buru-buru mencari contoh. Agar Bapak, Ibu dapat menginternalisasi diri sehingga Ibu sekalian segera bisa memberikan suatu inovasi yang lebih baik lagi. Baik, kita telah membahas langkah atau elemen 2. Bila Ibu dan Bapak sudah merasa kompeten, segera kita lanjutkan pada langkah atau elemen ketiga. Terima kasih.